biasa kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update Tribun News selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada hari ini Selasa 8 Maret 2022. Doni diketahui dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex. Penampilan perdana Doni Salmanan di kantor Barreskrim Polri pun menjadi sorotan. Bagaimana sebenarnya penampilan dan juga pernyataan perdana Doni Salmanan akan disampaikan jurnalis Tribun News, ada Iqman Ibrahim. Silakan rekan Iqman dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea. Memang tadi Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan akhirnya memenuhi pemeriksaan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex demikian. Memang pantauan Tribun News tadi Doni Salmanan tiba sekitar pukul 10.48 waktu Indonesia Barat. Doni Salmanan juga tampak memakai kemeja berwarna biru dan celana bahan berwarna hitam. Memang juga tadi Doni Salmanan memang tampil cukup modis seperti itu dengan memakai sepatu Nike Air Jordan berwarna putih berpadu hitam. Doni juga tadi terlihat ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Dia juga memang tadi sempat meladeni pertanyaan awak media sebelum memasuki gedung pemeriksaan Barreskrim Polri. Tadi memang kepada awak media, Doni Salmanan mengaku bahwa menyerahkan kasusnya tersebut kepada pihak kepolisian. Dia meyakini Korps Bayangkara bakal mengusut kasusnya secara adil. Adapun memang untuk kasus ini Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri sebelumnya telah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Adapun memang pengusutan kasus ini dilaporkan oleh seseorang seseorang korban demikian berinisial RA. Laporan itu didaftarkan pada tanggal 3 Februari 2022 lalu. Adapun Doni Salmanan disangka melanggar pasal terkait judi online hingga penyebaran berita bohong alias hoax. Pasal yang disangkakan kepada Doni Salmanan ini memang kurang lebih mirip dengan pasal yang disangkakan kepada Indra Kents yang kini tersandung kasus Binomo. Memang hingga saat ini pemeriksaan terhadap Doni Salmanan sendiri masih berlangsung dan masih belum ada statement apapun dari pihak kepolisian terkait proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Demikian rekan dia. Baik, dan Tribuners tadi sebelum Doni Salmanan diperiksa, rekan Iqman juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Doni Salmanan. Berikut liputan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya di sini, terima kasih ya atas kehadirannya. Di sini proses kasus saya sedang diproses. Bang, ada kamera bang. Oh, di depan aja. Sekarang ke depan lagi. Lanjut dulu bang. Untuk saat ini proses saya sudah udah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Ya, terima kasih ya. Tribuners, pengusaha sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat dan jenazahnya tiba di tanah air pada hari ini Selasa 8 Maret dini hari tadi. Prosesi pemakaman jenazah almarhum Arifin Panigoro juga langsung dilakukan pada hari ini juga. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, rekan Rizky Sandi Saputra yang berada di lokasi. Silakan rekan Rizky, bagaimana tadi situasi prosesi pemakaman jenazah almarhum Arifin Panigoro? Ya, jadi rekan Dea dan juga Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Dapat dilaporkan bahwa pada hari ini, Selasa 8 Maret 2022, jenazah atau mendiang dari almarhum Panigoro telah tiba di tanah air setelah menghembuskan napas terakhirnya pada Senin 28 Februari 2022 kemarin gitu, di salah satu rumah sakit atau Mayo Clinic di Amerika Serikat, di mana prosesi persemayaman sudah dilangsungkan oleh pihak keluarga sejak semalam
hingga pagi tadi begitu sekitar pukul 9 para pelayat dan juga para pejabat negara turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pengusaha sukses gitu di bidang minyak dan juga sekaligus pendiri PT Medco Energi. Arifin Panigoro wafat pada usia 76 tahun atas penyakit yang dideritanya. Terpantau tadi di lokasi juga turut hadir orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden RI Joko Widodo didampingi dengan beberapa stafnya, termasuk juga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat ada Ridwan Kamil, ada mantan Wakil Presiden juga tadi Yusuf Kala begitu menyambangi rumah Arifin Panigoro yang memang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press periode 2019-2024. Adapun tadi prosesi pemakaman dilakukan sekitar pukul 11 begitu setelah seluruh pelayat atau tamu yang datang ke kediaman Arifin Panigoro menyampaikan doa dan juga mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga, di mana tadi prosesi pemakaman berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga dilakukan secara kenegaraan atau secara militer begitu. Tadi terpantau di lokasi sebagai penerima jenazah dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno menerima penyerahan jenazah dari keluarga kepada negara dan langsung tadi dimakamkan sekitar pukul 11.30 begitu dengan Inspektur Upacara yakni Ketua One Team Press Bapak Wiranto. Dan tadi juga terlihat di lokasi banyak sekali karangan bunga di kediaman dari atau rumah duka dari Arifin Panigoro yang lokasinya berada di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Dan tadi juga terlihat banyak tamu yang begitu yang terlihat haru begitu saat keluar dari rumah atau kediaman dari Bapak Arifin Panigoro yang berada di Jakarta Selatan. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua Tribuners. 8 jenazah karyawan PT Palapa Timur Telematika yang dibantai oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua berhasil dievakuasi ke Timika. Evakuasi ke-8 korban ini membutuhkan waktu 6 hari pasca pembantaian yang dilakukan KKB sejak Rabu lalu. Setelah dievakuasi, 8 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaraan oleh tim medis. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelinus Labulela di Papua. Silakan rekan Marcelinus dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait evakuasi jenazah di Beoga, Kabupaten Puncak sudah dilakukan kemarin di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Proses pemulangan jenazah dari lokasi kejadian ke wilayah Kota Timika memakan waktu hampir 6 hari lamanya, di mana selama 6 hari ini juga ke-8 jenazah dari karyawan PT Palapa Timur Telematika yang berlokasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak masih baru tiba kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dapat saya informasikan juga rekan dia bahwa terkait pemulangan jenazah memang membutuhkan proses yang sangat lama mengingat kondisi cuaca di Kota Timika dan sekitarnya baik di Kabupaten Puncak dan sekitarnya masih beberapa waktu terakhir ini terkendala karena hujan dan awan sehingga proses evakuasi baru dilaksanakan baru dilaksanakan pada kemarin. Dapat juga saya informasikan bahwa terkait jenazah ini setelah sampai di Bandara Moses Kilangin Kota Timika langsung dibawa menuju ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran untuk menjahit dan melakukan visum terhadap korban-korban yang dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Untuk hasil visum, pihak rumah sakit sudah melakukan visum dan hasilnya sudah ada. Begitupun pernyataan dari pihak PT perusahaan PTT mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab akan mengantar korban sampai menuju ke
kediaman korban di kampung halamannya masing-masing. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait operasi pemulangan jenazah ini, tadi pagi sekitar pukul 6.00 korban sudah mulai dibawa pulang ke kampung halamannya masing-masing menggunakan jenis pesawat Batik Air, Sriwijaya Air menuju ke kampung halamannya masing-masing. Jadi korban tadi pagi sudah mulai dievakuasi atau dibawa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Untuk itu dapat saya sampaikan juga bahwa terkait proses evakuasi jenazah memang membutuhkan waktu lama mengingat kondisi cuaca di area tersebut harus dipastikan betul-betul kondusif sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Dapat saya tambahkan juga bahwa proses evakuasi jenazah tidak melalui Kabupaten Puncak, namun kebetulan posisi tempat kejadian perkara berada di distrik Beoga itu berdekatan langsung dengan Kabupaten Intan Jaya, sehingga proses evakuasi jenazah dialihkan ke Bandara Sugapa, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Hingga kini kondisi di Kota Timika aman terkendali, dan juga tadi pagi juga kita sudah memantau di area Polres Timika bahwa proses evakuasi jenazah atau pemulangan jenazah ke kampung halamannya masing-masing sudah berhasil dilakukan. Begitu rekan Dea. Baik, dan Tribuners rekan Marcel juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kaops Damai Kartens 2022 Kombes Pol Muhammad Firman. Berikut liputan lengkapnya. Hari ini kita sudah melakukan evakuasi terhadap 8 jenazah korban kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim berangkat sejak jam 7.30 waktu Indonesia Timur tadi pagi dengan 9 personil dengan menggunakan 4 heli, 3 heli dari heli sipil, 1 dari heli penerbat TNI AD. Proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada gangguan baik cuaca maupun situasi yang ada di sana. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah. 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali? Kita belum bisa tidak tahu. Oke. Dan katanya disemayamkan di 32 sudah. Rencana demikian. Tapi selesai nanti dari identifikasi oleh tim medis, baru kita putuskan lebih lanjut. Keberangkatan ke Jakarta? Belum sampai sana, kita masih menunggu hasil visumnya dulu. Oke. Setelah melewati proses evakuasi yang panjang, tim Operasi Damai Kartens 2022 akhirnya berhasil mengidentifikasi jenazah 8 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Satu di antara mereka teridentifikasi bernama Eko Satiansyah, asal Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebelum meninggal dunia dalam insiden mengerikan tersebut, keluarga menyebut almarhum ternyata sempat memberikan pesan yang tidak diduga, ternyata menjadi terakhir kalinya. Rekan jurnalis kami dari Warta Kota, ada rekan Miftahul Munir akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Munir. Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya jelaskan bahwa Eko Septiansyah ini sudah bekerja di Papua sejak 3 bulan terakhir, dan dia merupakan putra sulung dari Paria, di mana Paria sendiri mendapatkan informasi anaknya menjadi korban pembantaian KKB di Papua pada Jumat dini hari. Saat itu ia dikabari oleh adiknya yang berada di Depok. Kemudian Paria dibawa ke Depok dan diceritakan bahwa anaknya sudah meninggal dunia, sehingga para keluarga pun mencari informasi lebih lanjut guna memulangkan jenazah. Dan hari ini rencananya jenazah akan tiba di Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 21.00 WIB, dan pihak perusahaan dari tempat
Eko bekerja itu tidak langsung membawa ke rumah duka yang berada di Johar Baru, tapi menginapkan jenazah semalam dan besok baru akan dibawa ke makam TPU Kawi-Kawi yang berada di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, Eko sendiri ini sempat berkomunikasi dengan sang ibu pada Sabtu 26 Februari lalu, di mana dalam sambungan teleponnya tidak ada tanda-tanda akan kepergian Eko. Namun kepada sepupunya, Eko justru menitipkan anaknya yang masih berusia 6 bulan bernama Kalisa ke sepupunya. Dia berpesan bahwa untuk menjaga dan merawat anak mata wayangnya itu sampai besar nanti, karena keberadaan Eko saat ini jauh, yaitu berada di Papua demi membesarkan kedua anaknya. Namun tak disangka justru kabar Eko meninggal membuat duka bagi keluarga besar. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Munir juga sudah melakukan wawancara bersama Pariah, ibu dari almarhum Eko Septiansyah. Berikut selengkapnya. Ya, begitulah. Anaknya pendiam. Anaknya pekerja, pendiam. Pendiam juga, Bu, ya? Tapi bergaul nggak, Bu? Bergaul. Ya, silakan minum, Mas. Oh, mau geser? Iya, geser aja. Berarti memang dikenal ramah juga ya, Bu? Banyak temannya. Soalnya suka bergaul. Juga bergaul anaknya. Ini lulusan S1 atau enggak? Masih SMA, SMK. Bu? SMK. Berarti belum sempat kuliah, Bu, kemarin, Bu. Nah, Ibu terakhir komunikasi kapan, Bu? Saya terakhir komunikasi yang sama Denny hari apa, Denny? Selasa siang Sabtu, nanya ibu ke Depok apa enggak, Sabtu. Itu terakhir kalinya tuh, iya. Bu, ya? Itu kalau sama kakak saya malah malam Rabunya habis maghrib masih komunikasi. Oh, ada kayak pesan ada pesan yang disampaikan sama almarhum tuh, Bu? Pokoknya kalau anaknya tegar, Mas. Dia mesen, kalau dia sih mesennya cuma nitip anaknya doang. Nitip anaknya. Udah nikah berarti almarhum? Udah nikah, udah punya anak satu, cuma udah pisah. Oh, udah pisah cuma juga. Anaknya sama dia. Jadi sama kakak sepupunya kalau itu selalu katanya nitip anak saya. Namanya Kalisa, nitip Kalisa, nitip Kalisa. Masih 6 bulan. Oh, masih baru 6 bulan. Pokoknya anaknya dititipin sama kakak sepupunya. Enggak boleh. Pokoknya selalu kalau nelpon video call nitip Kalisa ya, Yu, katanya. Selain dari Jakarta, 1 dari 8 korban penembakan KKP di Kabupaten Puncak, Papua ternyata berasal dari Jawa Barat. Ia adalah Billy Garibaldi, warga kampung Cibuah, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeru, Kabupaten Bandung. Suasana duka pun masih menyelimuti keluarga korban di rumah duka hingga saat ini. Dan rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin, sudah ada di lokasi dan akan melaporkan kondisi di sana saat ini. Silakan rekan Lutfi. Ya, baik, Dea. Untuk suasana di kediaman korban kekejaman ataupun pembantaian di Papua, yakni Billy Garibaldi yang berada di RT 01 RW 18 Kecamatan Cibuah, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeru, Kabupaten Bandung, masih terlihat terasa sangat berduka karena keluarga merasa sangat kehilangan sosok almarhum, dan di kediamannya pun sudah terlihat ucapan-ucapan ataupun karangan-karangan bunga dari berbagai instansi dan dari ataupun dari perorangan, salah satunya dari Bupati Bandung. Dan di sisi rumah korban ataupun rumah duka dibangun juga untuk tenda untuk menyambut kedatangan korban yang rencananya akan tiba di rumah duka sekitar pukul 12 nanti malam, dan korban akan disolatkan besok harinya pukul 9 lalu dimakamkan di makam keluarga yang berada di daerah Bojong yang tak jauh dari rumah duka. Korban menurut sekretaris desa Panyadap, korban kurang dikenal di masyarakat karena memang jarang pulang ke kampung Cibuah, karena korban memang sudah lama bekerja di luar kota ataupun di Papua, dan ketika
ada kejadian tersebut, warga setempat tidak mengetahui adanya warga yang menjadi salah satu korban pembantaian di Papua. Sebab nama Billy kurang dikenali oleh warga setempat. Setelah melihat fotonya, warga setempat barulah mengetahui ataupun bahwasannya Billy merupakan warga kampung Cibuah. Karena di kampung Cibuah, Billy dikenal dengan nama Dida. Begitu juga menurut ketua RW setempat, karena pekerjaannya lebih banyak di luar kota sehingga warga kurang mengetahui atau mengenali sosok dari korban. Korban pulang hanya beberapa hari dan ketika hari-hari besar baru pulang ke rumahnya yang berada di kampung Cibuah tersebut. Hingga kini warga dan keluarganya masih menunggu kedatangan dari jenazah Dida ataupun Billy. Ya, Dea. Baik, terima kasih rekan Lutfi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Sekdes Dani selengkapnya. Di atas nama pemerintah desa, pertama-tama kita penduduk kita yang sedalam-dalamnya Agung sebagai papan telekomunikasi. Memang asli warga Panyadap, ibunya orang Panyadap, neneknya orang Panyadap, dia bekerja di satu perusahaan komunikasi yang kebetulan pada saat ini sedang ada kegiatan pemasangan di Papua. Kami kita atas kejadian ini, mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi kepada mereka. Kami dari pemerintahan desa ada informasi hari Sabtu atas kejadian yang menimpa saudara. Nah, yang pastinya memang saya juga belum tahu pasti kapan menerima informasi yang pertama kali. Nah, memang pada saat itu informasinya masih simpang siur, tapi hari Sabtu itu sudah jelas sekali namanya, terus identitasnya juga dari perusahaan. Memang Billy warga Panyadap yang memang kena musibah. Seorang lansia di Kabupaten Bandung Barat nekat menghabisi nyawa suami, anak, dan cucunya sendiri. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 3.
Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Seorang nenek berusia 60 tahun asal desa Celak, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat nekat menganiaya 3 anggota keluarganya sekaligus. Korban merupakan suami, anak, serta cucu pelaku. Ketiganya meninggal dunia setelah mendapat luka bacok dari pelaku. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Hilman Kamaludin, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Hilman dengan laporan Anda. Ya, selamat sore ya. Bisa saya laporkan dari daerah Kabupaten Bandung Barat bahwa aksi pembacokan itu awalnya terjadi ketika satu keluarga itu sedang tidur di rumah pelaku sendiri. Jadi yang melakukan pembacokan itu merupakan istri dari asal daerah Gunung Halu gitu. Si istri itu pas suami sama anak cucunya istirahat, kemudian tiba-tiba naik hitam dan kalap, langsung membacok, awalnya membacok suaminya terdahulu hingga mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan. Kemudian setelah itu aksi pembacokan itu sempat dilerai oleh anaknya yang saat itu sambil menggendong cucunya gitu. Kemudian si pelaku langsung membacok juga si anaknya, kemudian cucunya juga yang mengalami luka parah. Namun yang meninggal dunia dalam aksi pembacokan ini bisa saya pastikan hanya 1 orang saja, sedangkan anak dan cucunya hanya mengalami luka serius dan saat ini mendapat perawatan dari rumah sakit. Kemudian setelah melakukan aksi pembacokan itu, si anak dari pelaku langsung berteriak hingga suasana mencekam pun terjadi di daerah Desa Celak, Kecamatan Gunung Halu itu. Setelah si anaknya berteriak, kemudian warga berhamburan untuk melihat lokasi di sekitar rumah pelaku, dan benar saja bahwa saat itu warga melihat sudah ditemukan suami dari pelaku itu sudah terkapar bersimbah darah di rumahnya sendiri. Kemudian anak dan cucunya juga begitu, dipenuhi luka pada bagian leher dan cucunya pada bagian pipi, seperti itu dia. Kemudian setelah itu warga tidak menemukan pelaku, karena pelaku saat itu sempat melarikan diri ke belakang rumahnya yang tepat ada di kolam. Kemudian setelah itu kembali lagi si pelaku ke rumahnya. Nah saat itu si pelaku sempat mencoba melakukan aksi bunuh diri, namun gagal dengan cara mengambil kabel listrik yang ada di rumahnya. Namun aksi percobaan bunuh diri itu gagal setelah aparat kepolisian dan warga setempat menyelamatkan pelaku. Kemudian setelah itu pelaku juga langsung diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Mapolsek Gunung Halu untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Kemudian untuk korban meninggal dunia sempat dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi Kota Bandung, dan cucu dan anaknya dibawa ke rumah sakit di daerah Cililin untuk mendapat perawatan. Setelah di rumah sakit, korban yang merupakan suaminya itu dipastikan meninggal dunia, sedangkan pelaku langsung diamankan di Polsek Gunung Halu dan dibawa ke Mapolres Cimahi. Nah, berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian bahwa motif dari pembacokan ini merupakan puncak kekesalan dari pelaku sendiri terhadap keluarganya, baik itu sama suaminya maupun sama anaknya. Untuk kekesalan itu karena anaknya memiliki masalah rumah tangga karena faktor ekonomi. Kemudian kalau untuk kekesalan terhadap suaminya karena suaminya tidak memiliki penghasilan tetap. Intinya karena masalah ekonomi faktor pembacokan ini. Kemudian beredar juga informasi dari keterangan warga setempat bahwa suaminya ini menghutang ke warung. Hingga akhirnya pelaku saat itu juga naik hitam dan kalap dengan membacok korban. Untuk saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif yang pastinya dan dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini juga aparat kepolisian belum menentukan pasal yang pasti terhadap pelaku ini, karena hingga saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Seperti itu ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Pak, ada yang meninggal di sini berapa orang, Pak? Satu orang. Masih keluarga juga? Masih keluarga. Ini warga mengetahui ada korban itu dari mana, Pak? Ada yang minta tolong atau apa? Ada yang minta tolong, ya korban. Terus informasinya kenapa, Pak? Ada dibacok atau gimana, Pak? Ya mungkin orang-orang ngomong sih gitu, dibacok. Bacok ya. Berapa orang, Pak? Korban yang dibacok ada 3 orang. 3 orang. Meninggal 1 orang.
istrinya itu. Baik, hari ini Kasat Reskrim bersama Kapolsek Gunung Halung lagi on proses, lagi koordinasi, lagi kolaborasi kepada beberapa pihak yang terkait kejiwaan. Perkembangannya nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan betul tanda kutip terganggu kejiwaannya atau memang murni karena motif yang saya sampaikan tadi, yaitu sakit hati dan motif ekonomi. Bahwa tadi malam terjadi kejadian pembunuhan di sini, ada satu korban meninggal dunia atas nama Bapak Pandi dan 2 orang korban luka, yaitu anaknya bernama Nur Saidah, Siti Saidah, umur 25 tahun kurang lebih, dan cucu korban sendiri bernama Nasar, umur 9 bulan. Itu kenapa Pak informasinya Pak sampai ada korban? Sejauh ini menurut info bahwa itu terjadi didasari atas prahara rumah tangga itu. Kejadian cekcok di keluarga yang mana si pelaku itu kesal kepada anaknya yang memiliki konflik rumah tangga. Kabar selanjutnya masih datang dari Jawa Barat. Warga Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan sesosok mayat pria di dalam sebuah kamar kontrakan. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang curiga setelah mencium bau tak sedap dari sebuah kamar kontrakan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Naufal Fauzi, jurnalis Tribun Bogor yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Naufal. Siap. Terima kasih rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribuners. Saya informasikan bahwa terkait temuan mayat di Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, ini awalnya pada tanggal 7 Maret 2022, warga mendapati bau tak sedap di sekitaran lokasi kontrakan korban, dan akhirnya warga curiga bahwa bau menyengat tersebut berasal dari kamar kontrakan korban. Warga saat itu sempat mengintip dari luar karena curiga. Warga kemudian mendobrak dan ternyata di dalamnya terdapat korban, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang dalam kondisi meninggal dunia dan kondisinya sudah mengalami pembusukan, diduga karena meninggal sudah berhari-hari. Dan kami juga melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga membenarkan adanya temuan mayat tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, mungkin dari olah TKP dan sebagainya, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa korban ini diduga meninggal dunia karena sakit. Namun polisi tidak menjelaskan secara detail penyakit apa yang menderita korban. Namun berdasarkan keterangan kami dari lokasi kejadian, dari warga di sekitar TKP, memang korban ini pada beberapa hari sebelumnya sempat mengeluhkan sakit panas yang tidak kunjung turun, kemudian mengalami sakit di bagian kaki. Dan pada tanggal 5 atau hari Sabtu sebelum korban ditemukan, korban didapati warga masih beraktivitas seperti biasa, bahkan belanja ke pasar seperti biasa. Namun setelah hari Sabtu tersebut, korban dinyatakan sempat tidak ditemukan oleh warga, dan pada hari Senin tanggal 7 Maret, beberapa hari berikutnya, korban baru ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ini merupakan warga Cianjur, bukan warga setempat, dan dikenal memang merupakan pedagang jajanan anak-anak dan kerap berpindah-pindah kontrakan di lokasi Bojonggede tersebut. Dan pasca korban ditemukan meninggal dunia, keluarga korban meminta langsung membawa korban untuk dimakamkan di kampung halamannya di wilayah Cianjur. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. 2 bocah yang merupakan kakak beradik ditemukan tewas tenggelam di kolam di belakang rumah mereka. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kawasan rest area kilometer 54, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Aris Joni, jurnalis dari Tribun Kaltim di sana. Silakan rekan Aris. Terima kasih Dea. Diketahui pada hari Senin kemarin terjadi sebuah insiden tenggelamnya dua orang anak kecil di sebuah kolam yang ada di jalur rest area Jalan Poros Balikpapan Samarinda di kilometer 45 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dua bocah tersebut merupakan adik kakak. Yang satu itu Rizky, kakaknya berusia 12 tahun, dan satu lagi adiknya berusia 5 tahun bernama Sakila. Kronologis kejadian pada hari Senin kemarin, setelah sholat asar, kedua adik kakak tersebut, kedua kakak beradik tersebut pergi ke sebuah kolam yang ada di belakang sebuah warung rest area, di mana di situ terdapat sebuah kolam dan bertujuan untuk bermain-main di sekitar kolam tersebut usai mengaji dan sholat asar. Nah, setelah sampai di sana, sang adik turun ke kolam, kemudian tak selang beberapa waktu sang adik dilihat oleh kakaknya seperti tenggelam. Kemudian sang kakak juga menyeburkan diri untuk mencoba menolong. Namun naas keduanya ikut tenggelam hingga akhirnya pada kejadian itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pada saat dilihat oleh warga setempat, warga langsung melakukan pencarian terhadap dua bocah tersebut, kakak beradik itu. Nah, namun pada saat pencarian yang ditemukan hanya sang kakak saja, dan itu pun sejam kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Nah, setelah didapati sang kakak, pencarian dilanjutkan untuk mencari korban selanjutnya, yakni adiknya. Namun naas pada hari pertama Senin kemarin, sang adik belum bisa ditemukan hingga akhirnya sang adik dapat ditemukan oleh petugas tim SAR pada hari Selasa pagi tadi sekitar jam 7:30 pagi, tepat di dekat ditemukannya sang kakak tersebut. Hingga akhirnya pada saat pagi tadi, korban langsung dievakuasi berdua, dibawa ke rumah duka, kemudian langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Begitu. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Balikpapan bernama Basri. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin melaporkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 pada pukul 17.23 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan Mike Delta dengan cara penyelaman jarak dari LKP 5 meter arah utara. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abadi Samboja. Mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR. Selanjutnya pengusulan penutupan pelaksanaan operasi SAR di hari kedua ini. Kita menuju Provinsi Bali, Tribuners. Pawai ogoh-ogoh saat pengerupukan nyepi di Denpasar dinodai dengan adanya aksi penusukan. Kejadian itu terjadi tepatnya pada Rabu 2 Maret 2022 di depan Balai Banjar Umasari, Jalan Saridana, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara. Polsek Denpasar Utara bersama tim sus anti premanisme Polresta Denpasar kini berhasil mengamankan pelaku dan mengungkap motifnya. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, ada rekan Firiski Irwan yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Firiski. Baik, terima kasih Dea. Untuk kasus penusukan sendiri, ini terjadi terjadi di wilayah Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, di mana satu pelaku berhasil diamankan Polsek Denpasar Utara bersama tim sus anti premanisme Polresta Denpasar. Kasus ini sendiri sebenarnya bermula karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku, di mana saat itu serangkaian dari pawai ogoh-ogoh di malam pengerupukan Hari Raya Nyepi
pada Rabu 2 Maret 2022 antara korban dan pelaku sendiri ini sempat cekcok. Dari informasi pihak kepolisian, Kapolsek Denpasar Utara itu Putu Carlos Deleskit mengatakan bahwa pelaku yang diketahui berinisial Putu AB 35 tahun asal Ubung Kaje ini terlibat cekcok dengan korban berinisial IGDB. Di saat itu mereka sedang melaksanakan pawai ogogo karena satu banjar atau satu tempat di lokasi tersebut, dan saat cekcok ini masih berkelanjutan. Lalu pas saat di Jalan Kargo Permai, salah satu dari anak korban ini berinisial A itu datang mencari keberadaan dari si ayahnya untuk memberikan informasi bahwa ia menjadi korban dari pemukulan korban IGDB. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut dari anaknya, si anak korban dan anak dari pelaku dan pelaku sendiri ini mencari keberadaan dari korban sendiri. Dan di saat berada di jalan di sekitar wilayah Jalan Kargo Permai, korban didekati oleh pelaku dan anaknya, dan secara tiba-tiba pelaku yang sudah membawa pisau belati ini menusuk bagian perut korban di sebelah kiri. Untuk pastinya ini masih diselidiki lagi oleh Polsek Denpasar Utara, mengingat kasus ini hanya salah pahaman dan diinformasikan bahwa memang ada dari kesalahpahaman dari akibat minuman keras juga. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Irwan melaporkan dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Karena sering mengamuk, pria dengan gangguan jiwa di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dikurung keluarganya. Pria itu dikurung dalam kurungan khusus yang terbuat dari besi yang hanya berukuran 1 kali 1 meter. Pria itu sudah dikurung selama hampir 1 tahun lebih. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana kondisi di sana akan dilaporkan rekan Hasan Basri, jurnalis Tribun Sulbar. Silakan dengan laporan Anda, rekan Hasan. Iya, baik dia. Memang benar dia bahwa ini seorang warga, pria berinisial BR ini berusia sekitar 34 tahun, warga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar ini dikurung di kolam rumahnya karena mengalami gangguan jiwa. Dan informasi dari pihak keluarga yang dikonfirmasi sehari sebelumnya ini sudah hampir setahun lebih dia dikurung dengan kurungan dengan ukuran 1 kali 1 meter dan tinggi sekitar 2 meter. Dan bahkan bahwa dia hanya beralaskan alaskan semen, dan dia pun selama beraktivitas baik buang air besar atau makan dilakukan di dalam kurungan tersebut. Dan kemudian pihak keluarga terpaksa mengurung BR ini karena memang kerap mengamuk ketika dia dilepaskan, karena sebelumnya pernah sempat dilepaskan oleh pihak keluarga, dia mengamuk dan membuta bahkan merusak rumahnya sendiri. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Hasan juga sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Pulang dari sana? Pulang dari sana, sembuh-sembuh, datang lagi ya di atas pegunungan di daerah Tutar. Setelahnya ke sana, tambah parah di sana, Pak. Terus kenapa ini Pak tidak dibawa ke rumah sakit lagi? Biasa lari Pak di? Ya biasa lari. Biasa juga ngelepas karena dikira sudah sembuh. Dikira sudah sembuh, padahal tambah parah ke sini. Begitu ya. Jadi keluarga takut nih Pak bawa. Keluarga takut bawa, sedangkan masyarakat juga takut mendukung bawa ke sana.
Terus apa yang paling kita harapkan sekarang Pak yang untuk meringankan beban kita rasakan ini? Biaya materi saja. Biaya hari-hari ya. Biaya hari-hari. Karena sangat kesulitan ya Pak untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Tidak ada yang menahan teman saya di sini. Cuma kita berdua. Saya berdua di sini. Pernah tidak Bapak dipukul sama saudara ini? Pernah sering. Bukan waktu masih hidup kan orang tua aku. Keluarga juga dipukul ya? Pernah dipukul. Memukul orang. Keluarga saja? Keluarga saja. Dengan kondisi seperti ini Pak, apa kesulitan yang kita rasa? Ya, tidak bisa kemana-mana kita. Bisa keluar. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Timur, Tribuners. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya berkunjung ke kantor PCNU Kabupaten Kediri. Dalam kunjungannya kali ini, ia berpesan tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak hanya PBNU, tapi juga seluruh struktur NU tidak boleh menjadi alat politik PKB. Dalam hal apa hingga Gus Yahya memberikan pesan itu, detail informasinya akan disampaikan jurnalis Surya. Ada rekan Didik Mas Hudi di sana. Silakan rekan Didik dengan laporan Anda. Nah, terima kasih Dea. Jadi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU yang baru,
ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi beliau dengan tegas melarang Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadikan PBNU dan struktur di bawahnya sebagai alat. Jadi kalau memang Partai Kebangkitan Bangsa ingin berjuang, berjuanglah yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi tidak ada anak emas bagi partai bagi warga Nahdien. Jadi semua partai bisa, karena kalau dari penjelasan Gus Yahya, PKB hanya 10% dari warga Nahdien, sehingga yang lainnya itu tersebar di banyak partai seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan lainnya. Sehingga tidak ada pengistimewaan oleh PKB. Dalam kunjungannya ke Kediri, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa agenda 5 tahun ke depan ini sangat banyak sekali. Di antaranya PBNU telah bekerja sama untuk pengembangan sawit rakyat yang akan melibatkan secara kolosal, ini sekitar 200 cabang PCNU di seluruh Indonesia yang akan melakukan peremajaan sawit rakyat. Lokasi peremajaan sawit rakyat ini tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Nah, masing-masing cabang akan mengelola sekitar 500 hektar lahan sawit rakyat, sehingga kalau ada 200 cabang yang dilibatkan, total dalam setahun akan ada 100.000 hektar lahan sawit rakyat yang akan dikelola oleh warga Nahdien. Nah, ini sangat signifikan sekali ini kalau kebun sawit ini sudah berproduksi, sehingga akan membawa kemaslahatan bagi warga Nahdien. Pada kesempatan itu, Gus Yahya juga menyampaikan punya agenda lain untuk mengembangkan kampung nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 90 titik. Kampung-kampung nelayan ini akan dimajukan, masyarakatnya disejahterakan, dan mendapatkan nelayan-nelayan mendapatkan fasilitas untuk menangkap ikan. Ada juga program lainnya, pemanfaatan hutan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga akan melibatkan seluruh warga Nahdien. Gus Yahya mencontohkan di Jawa Timur ini ada sekitar 5.000 hektar hutan sosial yang bisa diberdayakan. Nah, tentunya ini salah satunya juga akan dikelola oleh warga Nahdien. Satu lagi program yang disampaikan Gus Yahya akan mencetak ribuan wira santri. Wira santri ini ada 10.000 targetnya ya. Selain mencetak wira santri ini dalam artian mereka menjadi pengusaha sekaligus memberikan bantuan permodalannya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Didik dan Tribuners. Berikut ada keterangan dari pihak terkait hal ini. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Sibuk selama 5 tahun mendatang. Karena misalnya kita sudah dapat agenda kerjasama untuk peremajaan sawit rakyat yang nanti akan melibatkan kira-kira sekitar 200 cabang seluruh Indonesia. Memang Jawa Timur tidak kebagian. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang itu sangat signifikan karena setiap cabang rata-rata akan mendapatkan fasilitas untuk 500 hektar. Itu berarti total sekitar 100.000 hektar dari 180.000 hektar target pemerintah setiap tahunnya. Jadi tiap tahun nanti. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan agenda untuk pengembangan kampung-kampung nelayan di 90 titik di seluruh Indonesia. Kita punya agenda untuk pemanfaatan hutan-hutan sosial di seluruh Indonesia yang itu juga luas sekali. Jadi, saya lupa berapa hektar mana itu hutan sosial seluruh Indonesia, berapa targetnya Pak Amin? Pak Amin Said, untuk hutan sosial
berapa ya? Targetnya sampai berapa hektar? Puluhan ribu sampai angkanya. Ya, ya. Karena luas sekali untuk hutan sosial itu, Jawa Timur saja itu ada kira-kira 5.000 hektar hutan sosial dengan pemanfaatan yang berbagai macam. Tentu tidak semuanya, tidak bisa semuanya untuk NU, karena harus dibagi-bagi dengan yang lain. Sejumlah rumah di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon ambruk akibat tanah bergerak. Rumah yang berada di pinggir Sungai Ciwaringin itu tampak rusak dari mulai bagian tengah hingga belakangnya. Menurut warga setempat, peristiwa ini bahkan bukan kali pertama terjadi. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan di lokasi kejadian akan dilaporkan rekan Ahmad Imam Baihaqi, jurnalis Tribun Cirebon di sana. Silakan rekan Imam. Ya, baik ya. Peristiwa rumah ambruk ini menimpa 6 unit rumah yang berada di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira 3 hari lalu saat hujan deras melanda wilayah Kabupaten Cirebon dan mengakibatkan aliran sungai Ciwaringin meluap dan akhirnya mengakibatkan tanah di sekitar di bagian tepi sungai tersebut terkikis dan rumah yang berada di tepi sungai tersebut ambruk. Bagian rumah yang ambruk rata-rata adalah bagian belakangnya karena memang lokasinya persis di tepi sungai, namun di bagian depannya juga di beberapa rumah terlihat mengalami kerusakan, bahkan di tanah di lantai rumah juga terlihat karena lantai keramiknya jebol dan mengakibatkan rumah tersebut tidak bisa ditempati. Namun dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa karena para pemilik rumah telah mengungsi sementara di rumah saudaranya yang masih berada di Desa Ciwaringin. Kejadian semacam itu terjadi sejak bertahun-tahun lalu dan secara perlahan hingga kemudian mengakibatkan tanah di rumah tersebut terkikis dan ambruk. Bahkan dari keterangan Kepala Desa Ciwaringin, Wawan Gunawan, menyampaikan bahwa sebelumnya bagian tepi rumah tersebut bagian tepi sungai cukup luas dan ada beberapa rumah, namun beberapa tahun lalu perlahan-lahan tanah yang terkikis mengakibatkan rumah itu hilang satu persatu. Bahkan jika ditotal maka jumlah rumah yang hilang sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang mencapai 15 rumah dan ada juga beberapa ruko yang berada di tepi sungai juga telah hilang dan kikisan tanah di tepi sungai itu menimpa di kedua sisi sungai dan saat ini pemerintah Desa Ciwaringin juga telah bergerak untuk memberikan bantuan kepada para korban yang rumahnya ambruk akibat tanah bergerak. Pemerintah Desa Ciwaringin juga telah mengupayakan kepada Pemkab Cirebon untuk menangani permasalahan tersebut agar tidak meluas ke rumah-rumah lainnya yang juga berada di sekitar di daerah aliran sungai. Dan dari hasil pemantauan di lokasi saat ini kondisi bangunan terlihat ambruk dan rumah tersebut telah dikosongkan oleh para penghuninya. Dan pemerintah Desa Ciwaringin juga berencana untuk merelokasi rumah-rumah yang berada di tepi sungai ke lokasi yang lebih aman sehingga tidak terancam bencana tersebut. Demikian ya. Baik, Tribunnews terkait bencana tanah bergerak ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Ciwaringin, Wawan Gunawan. Berikut keterangan lengkapnya. Dengan harapan akan ada sosialisasi karena warga ini sangat resah sekali, apalagi kalau malam hujan datang, tidak menutup kemungkinan banjir dari atas itu dengan tiba-tiba.
Dan itu sering terjadi, dan terjadinya kalau banjir, kalau musim hujan banjir, dan itu akan terjadi. Pergerakan tanah itu, Pak? Pergerakan tanah akhirnya sampai longsor seperti ini, Pak. Karena derasnya air. Pak, untuk warga yang berdampak gimana, Pak? Ya makanya warga yang berdampak itu udah mengajukan ke desa kurang lebih 4 hari yang lalu. Saya sedang bikin wacana di mana caranya ini biar bisa diperbaiki. Diperbaiki atau dipindahkan Pak rencananya? Diungsikan gitu, Pak? Untuk sementara kita ungsikan. Ada rencana dipindahkan Pak rumahnya ganti ya, lokasi? Ada. Saya merencanakan akan dilokasikan, dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Berapa warga Pak yang di ini, Pak? Kurang lebih dari sini tuh 7 kakak ya? 7 kakak. 7 kakak. Kalau dengan total yang sebelumnya ada berapa rumah Pak yang di sini? Kalau sebelumnya itu 1, 2, 3 yang sama 3 orang. 1, 2 di jalan jembatan aja di depan saya itu udah habis 3 ruko itu. Lalu rumah 1 lagi 2 dan ditambah ini kurang lebih hampir 10 sampai 15. Dan di belakang ini tadinya ada rumah juga Pak. Karangan. Habis. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro beberapa pekan lalu. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah titik ruas di jalan utama tertutup material banjir bandang serta tanah longsor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Octavian Hermases di Manado yang akan melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Sitaro. Mohon maaf, Tribuners, terjadi sedikit kesalahan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar operasi keselamatan menumbing tahun 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Prianto mengungkapkan telah menemukan 8 kasus warga yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana pelaksanaan operasi ini akan dilaporkan rekan Joni Kurniawan, jurnalis dari Bangka Post yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Joni. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Selamat sore. Sebelumnya, 8 warga dinyatakan meninggal dunia di jalan raya selama operasi keselamatan menumbing 2022 yang digelar oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung. 8 warga ini merupakan warga yang dinyatakan meninggal dunia di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti halnya di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Prianto menyatakan saat pelaksanaan operasi menumbing 2022, tak hanya 8 warga yang dinyatakan meninggal dunia, tetapi ada juga 2 warga lainnya yang mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka berat maupun luka ringan. Selain adanya korban jiwa yang tercatat, dalam operasi keselamatan menumbing 2022 ini juga tercatat sebanyak 670 perkara tilang dan juga 592 perkara teguran yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas. Kombes Pol Juang juga menyatakan pihaknya saat ini terus berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat dan juga mengumumkan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas.
saat ini pihaknya juga terus berupaya untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat di jalan raya. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, kembali kepada Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Joni Kurniawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Aksi demo menolak eksekusi lahan di Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang pada Senin 7 Maret 2022 kemarin berakhir ricuh. Personel Polres Nrekang dan Brimob yang melakukan pengamanan eksekusi lahan dilempari batu dan kayu oleh warga. Sejumlah warga juga dikejar dan ditangkap petugas karena dianggap sebagai provokator. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Tommy Pasero, jurnalis Tribun Timur yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Tommy dengan laporan Anda. Baik, Dea dan Tribuners, dapat kami laporkan pada Senin 7 Maret 2002 kemarin, ratusan warga di Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi saat petugas dari Polres Nrekang dibantu personel Brimob berusaha membubarkan warga yang menduduki lahan yang akan dieksekusi. Namun warga tidak bubar, melainkan melakukan perlawanan. Mereka bahkan melempari petugas menggunakan batu dan kayu. Dan akibat bentrokan yang terjadi, arus lalu lintas di Jalan Poros Toraja Nrekang lumpuh kurang lebih 4 jam lamanya. Dalam bentrokan itu, Wakapolres Nrekang, Kompol Ismail Purwanto jadi korban akibat terkena lemparan batu. Saat itu, Wakapolres langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Dalam bentrokan ini, sejumlah warga juga dikejar dan ditangkap karena dianggap sebagai provokator. Dan dapat kami informasikan juga bahwa perkara sengketa lahan ini, Pengadilan Negeri Kabupaten Nrekang memenangkan penggugat bernama Haji Sadia. Penggugat berhak atas kepemilikan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut. Eksekusi lahan pun juga telah diputuskan. Namun menurut kuasa hukum tergugat bernama Ida Hamidah, dalam amar putusan ada kejanggalan seperti tidak jelasnya ukuran lahan yang akan dieksekusi, termasuk adanya dugaan tanda tangan palsu atas nama tergugat yang menyerahkan tanah hibah kepada penggugat. Jadi hal inilah yang menjadi dasar perlawanan oleh warga. Kami juga mengkonfirmasi Panitera Pengadilan Negeri Nrekang Abdul Qadir yang menjelaskan bahwa perkara tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ia juga mengaku pihaknya sudah memberitahukan pada tahun 2018 dan 2021 mengenai penggusuran lahan sengketa tersebut. Adapun eksekusi lahan pada Senin kemarin terpaksa ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan, di mana ratusan warga tetap bertahan di lahan yang dieksekusi sehingga petugas gabungan terpaksa mundur. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Tommy juga sudah melakukan wawancara bersama Ida Hamidah selaku kuasa hukum tergugat sengketa lahan. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Kami dari pihak yang memiliki lahan dan beserta warga masih tetap bertahan di sini karena mereka tetap mau mengeksekusi ini lahan kan. Padahal jelas di dalam amar putusan tidak ada sama sekali dasarnya di mana letak lokusnya, luasnya dan batas-batasnya tidak ada. Kenapa? Tadi saya sudah negosiasi bicara dengan Panitra. Dia bilang ada di pertimbangan hukum itu tidak bisa. Kenapa di pertimbangan hukum tidak dijadikan amar putusan? Sedangkan di amar putusan penggugat dikabulkan hanya sebagian. Berarti hari ini eksekusi tidak jadi ya? Kami masih menunggu karena pihak pengadilan belum kembali. Mereka tetap mengeksekusi hari ini. Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya, Tribuners. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kembali di live update, kita langsung menuju informasi berikutnya, Tribuners. Kenaikan harga kacang kedelai sangat berdampak terhadap perajin tahu dan tempe di Kepulauan Riau. Pasalnya, kacang kedelai merupakan bahan utama dalam pembuatan olahan tempe dan tahu tersebut. Di Karimun sendiri, harga kacang kedelai 3 bulan terakhir dibanderol seharga Rp375.000, namun kini telah mencapai Rp590.000. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Yeni Hartati, jurnalis Tribun Batam yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Yeni. Baik, selamat sore sahabat Tribuners dan rekan Dea di studio. Baik, kali ini saya melaporkan kenaikan harga kacang kedelai yang terjadi di Kabupaten Karimun, di mana saat ini untuk satu karung dibanderol Rp590.000 dengan berat 50 kg. Di mana kenaikan ini sendiri berdampak bagi perajin tahu, salah satunya Fauzi yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Di mana ia menerangkan bahwa kenaikan kacang kedelai ini terjadi secara signifikan sejak 3 bulan terakhir. Di mana awalnya itu harga dengan Rp375.000, kemudian naik secara bertahap hingga mentok ke Rp590.000 yang hingga saat ini. Nah, kemudian Fauzi menerangkan akibat atau dampak yang terjadi bagi perajin tahu dan tempe di Kabupaten Karimun, pihaknya justru harus merumahkan 3 pekerjanya, di mana ini juga terjadi akibat mereka tidak bisa merubah atau mengurangi bentuk atau ukuran dari tahu dan tempe miliknya. Hal ini berdampak dari harga atau konsumen yang mengeluh dan yang sehingga Fauzi mengantisipasi atau mengambil dengan merumahkan pekerjanya. Dan saat ini sahabat Tribun juga terlihat ya, di mana dikabarkan untuk saat ini masih dibanderol Rp590.000 dan mungkin kita belum bisa mengetahui secara pasti gimana untuk kedepannya, apakah naik atau seperti apa saat ini. Sekian sahabat Tribun dan rekan dia di studio laporan saya. Baik, terima kasih rekan Yeni Hartati melaporkan dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Uji coba penerapan sistem e-ticketing di Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Ferry Batu Licin mulai dilaksanakan. Uji coba tersebut dilaksanakan pada Senin 6 Maret kemarin untuk lintasan Batu Licin, Tanjung Serdang, Kota Baru. Sistem ini pun disambut positif oleh masyarakat di sana. Rekan jurnalis kami, Man Hidayat, jurnalis dari Tribun Banjarmasinpost.co.id akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Man Hidayat. Baik, Dea.
bisa kami jelaskan, penerapan etiketing di Pelabuhan Peri ini merupakan uji coba di tanggal 7 kemarin. Jadi selama 2 hari ini dilaksanakan uji coba untuk non tunai ini. Jadi diberlakukan selama 2 hari. Nantinya akan dilaksanakan launching sebelum karena ini masih uji coba. Jadi akan dilaunchingkan oleh PT ASDP Peri Batu Licin di Kabupaten Tanah Bumbu untuk rute Batu Licin Tanjung Serdang Kota Baru. Jadi ini menghubungkan antara 2 kabupaten, antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kota Baru. Jadi penerapan sistem etiketing ini sama halnya seperti e-tol yang akan digunakan masyarakat yang ingin menggunakan jasa penyeberangan di kota ini. Jadi mereka harus membeli kartu yang telah disediakan, yang telah dikerjasamakan oleh PT ASDP, dan kemudian nanti itu akan diisi saldo. Jadi mereka tidak lagi menggunakan uang cash di lokasi pelabuhan, tapi bisa diisi dari luar pelabuhan, seperti di counter-counter yang pembelian top up tersebut untuk mengisi saldo yang ada di kartu tersebut. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Hidayat untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari GM PT ASDP Peri Batu Licin, Justan selengkapnya. Jadi kalau kesulitan sih tidak, karena kami menyiapkan 2 loket. Ada loket dari koperasinya ASDP dan ada loket agen briling yang dari BRI. Jadi untuk Batu Licin alhamdulillah ada 2 loket untuk pelayanan jual beli kartu sama isi ulang. Jadi sistem yang digunakan ini seperti apa, Pak? Ya, jadi namanya cashless, non tunai. Jadi nanti pemakai jasa masuk ke pelabuhan di loket itu tidak perlu lagi membayar uang tunai. Jadi Bapak sebelum masuk pelabuhan beli kartu dulu. Jadi misalnya BRI yang kalau di Batu Licin baru kita kerjasama ada 4 bank. BRI itu kartunya namanya Brisi, kemudian BNI ada, kemudian Mandiri, BCA. Nah silakan diisi dulu kartunya di luar, baru masuk ke pelabuhan ini tinggal bawa kartu aja. Jadi pada saat di loket tinggal nyebut data, kemudian kendaraannya apa, nanti disebutkan Pak, Bapak bayar misalnya 150, udah tinggal digesek kartunya, keluarlah dia punya boarding pass. Pemerintah Kota Singkawang memulai pembangunan 3 gerbang di batas daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, dan Bupati Bengkayang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada rekan Rizky Kurnia yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Rizky. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Jadi memang belum lama ini pemerintah Kota Singkawang sudah memulai pembangunan gerbang di batas wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Nah, hal ini juga ditandai dengan peletakan batu pertama di masing-masing lokasi pembangunan gerbang oleh 3 kepala daerah bersangkutan, yaitu Wali Kota Singkawang Chai Chuni bersama Bupati Sambas Satono dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis. Nah, untuk diketahui, rencana pembangunan 3 gerbang ini juga merupakan janji politik yang dulu sempat disampaikan oleh Wali Kota Singkawang Chai Chuni saat berkampanye bersama wakilnya Irwan pada tahun 2017 lalu. Jadi pembangunan gerbang ini merupakan wujud dari janji politik beliau berdua ini. Dan memang gerbang ini baru akan dibangun di tahun 2022 ini atau di tahun terakhir pada periode pertama kedua pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang ini. Nah, menurut Chai Chuni, hal ini dikarenakan pandemi yang terjadi 2 tahun belakangan ini membuatnya sulit untuk mencari dana untuk membangun ketiga gerbang yang megah ini. Kemudian direncanakan ketiga gerbang ini akan rampung pada bulan Oktober tahun 2022 ini bersamaan dengan hari ulang tahun pemerintah Kota Singkawang. Nah, untuk ketiga gerbang ini dia memiliki desain khusus dan unik tersendiri. Jadi masing-masing gerbang ini dibuat dengan bentuk berbeda yang menyesuaikan dengan ciri khas 3 suku mayoritas di Kota Singkawang, yaitu suku Tionghoa, kemudian suku Dayak, dan suku Melayu. Nah, gerbang dengan desain khas Tionghoa dinamakan dengan gerbang Cap Gome,
lokasinya berada di Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sekaligus sebagai jalur utama dari Kota Pontianak menuju Kota Singkawang ataupun sebaliknya. Kemudian gerbang dengan khas Dayak berada di wilayah Kecamatan Singkawang Timur dan juga berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan dinamakan dengan Gerbang Tama Kahlawang. Dan gerbang dengan desain khas Melayu berada di Kecamatan Singkawang Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan dinamakan dengan Gerbang Mahligai Pesisir. Nah, untuk total biaya ketiga gerbang ini sendiri sekitar 10 miliar rupiah, dan di masing-masing gerbang biaya pembangunannya berkisar antara 2,8 miliar sampai dengan 3 miliar rupiah. Dan dananya sendiri dibantu oleh pihak ketiga atau pihak swasta melalui dana CSR oleh 3 perusahaan besar, yakni Kapal Api, kemudian Astra dan Alfamart ya. Baik, Tribuners, terkait pembangunan gerbang batas daerah ini, rekan Rizky juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Singkawang, Chai Cuimi. Berikut keterangan lengkapnya. Kita ucapkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada hari ini kita bisa melakukan peletakan batu pertama di 3 pintu gerbang yang sesuai dengan definisi Singkawang Hebat, di mana 3 pintu gerbang ini kita menggambarkan atau budaya kita yang ada di Kota Singkawang, yang Dayu ya, Tionghoa Dayak Melayu, dan hari ini bisa kita lakukan tentu berkat dukungan ya, dari Bupati Bengkayang dan Bupati Sambas dan sponsor, dan di mana untuk Singkawang Utara dari PT Astra Internasional, kemudian untuk Singkawang Timur dari Alfamart, kemudian Singkawang Selatan Kapal Api, tentu ini dukungan yang sangat diperlukan oleh pemerintah kita bisa mewujudkan 3 pintu gerbang ini, di mana jika kita lakukan melalui APBD tentu tidak mampu ya, 3 pintu gerbang kurang lebih hampir 20 miliar, dan kemudian 3 pintu gerbang ini kita bangun tentu tadi disampaikan oleh Pak Bupati juga adalah ada satu perputaran ekonomi di situ, karena itu adalah satu destinasi untuk orang berfoto ya, kemudian masyarakat di situ bisa melakukan Kita menuju Maluku, Tribuners. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Ambon menyatakan tarif kapal penyeberangan feri akan mengalami kenaikan. Naiknya tarif angkutan penyeberangan itu berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan nomor 842 tahun 2018. Dan untuk mengetahui tarif terbaru kapal feri di Ambon akan disampaikan rekan Ridwan Tuasamu, wartawan Tribun Ambon, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik rekan Dea dan Tribuners. Di hari Senin kemarin, ASDP Cabang Kota Ambon melakukan sosialisasi terkait dengan kenaikan tarif pelabuhan penyeberangan di Kota Ambon, yakni Hunimua, Waipirit, dan juga rute Galala Namlea. Dari hasil sosialisasi tersebut didapatkan bahwa kenaikan tarif kapal feri harus dilakukan oleh ASDP Kota Ambon dikarenakan beberapa faktor. Yakni seharusnya kenaikan tersebut sudah harus dilakukan pada tahun 2019 lalu berdasarkan Permenhub 842 nomor 842 tahun 2018. Namun karena beberapa alasan mereka belum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tarif feri tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 ini, faktor-faktor yang membuat ASDP Cabang Ambon harus menaikkan tarif feri, yaitu karena beberapa dermaga di Kota Ambon, yaitu Galala Namlea dan juga Hunimua Waipirit, mengalami sejumlah kerusakan, dan begitupun loket-loket di pelabuhan penyeberangan tersebut mengalami beberapa kerusakan, dan banyaknya sampah yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan tersebut, sehingga biaya operasional dari perbaikan dermaga tersebut melebihi angka pemasukan dari harga tiket, sehingga JM ASDP Kota Ambon memilih untuk mengambil kebijakan menaikkan harga tarif kapal feri. Namun menurutnya, Anton Murdianto, bahwa kenaikan yang akan terjadi pada 14 Maret 2022 mendatang itu tidak terlalu banyak, sekitar Rp1.000 hingga
Rp2.400 saja untuk setiap golongan kendaraan maupun penumpang. Dan hasil dari kenaikan tarif tersebut akan diupayakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas pelayanan yang ada di dermaga feri agar masyarakat kedepannya bisa menikmati dermaga yang lebih nyaman dan berkualitas, sehingga tidak seperti sekarang yang banyak sampah dan juga beberapa dermaga yang hancur karena sudah 3 tahun tidak ada kenaikan harga tarif feri, sehingga memang diperlukan kenaikan. Seperti itu laporan dari Ambon, rekan ya. Baik, terima kasih rekan Ridwan Tuasambu melaporkan dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Sejumlah keluhan datang dari guru SD dan SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Diketahui saat ini pemerintah Kota Kendari masih menerapkan PJJ semenjak kasus COVID-19 di Kota Kendari kembali meningkat. Apa saja sebenarnya kendala-kendala yang ada? Akan dilaporkan wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan Amelda dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Ya, perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring di Kota Kendari itu sudah diberlakukan sejak 2 pekan terakhir ini, yakni 21 Februari 2022 lalu. Ya, pemberlakuan PJJ ini mengikut meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Kendari yang meningkat sejak awal Februari lalu, di mana hingga saat ini kasus COVID memang sempat menembus di angka 1.500. Ya, kemudian pelaksanaan PJJ ini atau daring dilakukan memang untuk mengutamakan kesehatan peserta didik. Didik dianggap rentan tertular COVID-19. Ya, pemerintah Kota Kendari juga baru-baru ini telah mengeluarkan surat edaran wali kota mengenai pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka terbatas, di mana pada aturan surat edaran tersebut diatur pengklasifikasian peserta didik yang sudah vaksin dan belum vaksin. Ya, di mana peserta yang sudah vaksin MT di sekolah dan sementara yang belum vaksin itu melaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ. Ya, menanggapi hal ini guru-guru mengaku kesulitan dengan aturan tersebut karena kembali lagi dengan proses pembelajaran secara online, di mana selama ini selama menjalankan pembelajaran online begitu banyak kendala yang dialami oleh para guru. Yang pertama, mengawasi kehadiran siswa karena semenjak pembelajaran online banyak siswa yang tidak hadir dengan berbagai alasan, sehingga itu membuat guru-guru kesulitan untuk memberikan absensi bagi siswa. Selain itu, kesulitan yang dialami guru yakni dalam memberikan nilai, khususnya setelah memberikan tugas dan juga saat ujian. Guru-guru merasa penilaian yang dilakukan begitu sulit karena tidak memantau secara langsung pengerjaan siswa, pengerjaan ujian sekolah siswa. Ya, selain itu pembelajaran juga dikhawatirkan berat bagi siswa lantaran jaringan yang tidak memungkinkan pada saat proses pembelajaran. Ya, keluhan-keluhan itu juga dialami para guru lantaran materi yang diberikan secara online, dan ketika sempat aturan offline kembali, para guru mengulang kembali materi tersebut sehingga guru-guru mengalami kesulitan dalam memberikan materi. Ya, kesulitan juga dialami oleh para siswa tentunya. Mereka mengaku kesulitan memahami selama daring karena tidak ada yang membimbing langsung, sementara orang tua mereka ada yang benar-benar mendampingi secara langsung proses pembelajaran, ada juga yang
tidak begitu paham dengan proses pembelajaran sehingga langsung instan mencari alternatif lain melalui internet. Ya, itulah kendala yang dialami guru maupun siswa selama pembelajaran online. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Amelda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama guru SD dan juga SMP di Kendari selengkapnya. Untuk saat ini kan saya mengajar offline, jadi tidak ada online karena saya hanya mengajar kelas 9. Jadi makanya saya bilang tidak cocok dulu untuk saya ini pertanyaan karena offline yang saya kalau misalnya online dulu saya kan masih istilahnya online di tahun 2000 sampai 2021. Dulu kan sih banyak kayak misalnya kalau online begitu kan kehadiran siswa belum tentu mereka hadir pada saat kita memberikan pelajaran online. Kan kalau dulunya itu kita melakukan Google Meet sejenis Zoom begitu. Sebagai guru SD 5 saat ini sebenarnya kalau kita mau dikasih pilihan, kita sebenarnya lebih memiliki offline karena kita langsung dengan anak-anak mengetahui cara belajarnya mereka, mengetahui perkembangan mereka setiap harinya dibandingkan dengan mereka offline atau online di rumah. Karena kalau di rumah sama sekali kita tidak tahu bagaimana mereka belajar, bagaimana apakah betul-betul mereka mengerjakan tugasnya ataukah memang orang tuanya yang mengerjakan. Itu yang menjadi kendala kami. Kenapa kami lebih memilih offline dibandingkan dengan online? Yang offline. Kalau offline sebenarnya yang kita keluhkan ini sebenarnya sudah tidak ada. Hanya yang menjadi kendala ini adalah setelah online baru kita offline ini kayak materi yang dulu kita ulang-ulang. Kenapa? Karena mungkin pada saat kita mengirim tugas, walaupun kita sudah bahas sebelumnya, akan tetapi mungkin itulah kendalanya bahwa mereka itu tidak melihat materi yang kita kirimkan, tapi langsung membuka Brainly. Akhirnya apa? Pada saat kita kembali ke posisi bahwa kita offline kembali, diberikan soal yang sama, kadang mereka tidak tahu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!